Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada malam hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yaitu yang tertulis dalam surat Paulus ke jemaat di Filipi, Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11, demikian dituliskan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membaca surat Paulus ke jemaat Filipi akan membawa kita dalam satu petualangan untuk menemukan rahasia sukacita sekalipun di dalam penderitaan. Apakah mungkin ada sukacita sekalipun di dalam kesusahan? Paulus membuktikan bagi kita ada sukacita sekalipun di dalam penderitaan. Paulus menunjukkan sukacita sekalipun tertekan, terhimpit dan mengalami banyak pergumulan. Dan sukacita itulah yang mau ia tularkan dalam tanda kutip, yang mau ia sampaikan, menjadi ajakannya kepada jemaat Filipi untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Maka surat Filipi ini sering disebut dengan surat sukacita. Sukacita Paulus tidak berkurang sekalipun ia tertekan, terhimpit, teraniaya, berada di dalam penjara. Sukacitanya tetap di dalam Tuhan. Semangat pemberitaan Injil yang ia lakukan tetap berkobar, sekalipun ia dipenjarakan, tetapi berita Injil itu tidak boleh terpenjara. Sukacita itu tidak boleh terpenjara, harus disebarkan, harus ditularkan kepada seluruh umat manusia, dimulai dengan jemaat Filipi yang juga diajak Paulus untuk terus bersukacita. Dalam teks kita ini disebutkan dalam judulnya adalah ucapan syukur dan doa. Paulus bersyukur atas perhatian jemaat ini kepadanya. Jemaat Filipi ini melekat di dalam hatinya. Oleh sebab itu dia mengucapkan syukur dan menyampaikan doa kepada mereka. Doanya adalah supaya jemaat ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi jemaat Filipi, walau tidak diungkapkan di sini bagaimana perasaan mereka, tapi tentunya membaca surat seperti ini juga akan melahirkan sukacita di hati orang Filipi ataupun di hati para pembacanya.
Bayangkan saja jika orang lain mengatakan kepada Anda, "Aku mendoakan engkau." Betapa sukacitanya kita. Karena kita sering juga memohon doa kepada orang lain, tolong didoakan, tolong didoakan. Itu artinya betapa kita bersukacita ketika ada orang yang mendoakan kita, yang memohon pada Tuhan untuk kebahagiaan, untuk sukacita, untuk bertumbuh dalam iman. Kita akan bersukacita. Tetapi ingat sobat Kristiani, jika orang lain yang meminta engkau mendoakan dirinya, engkau juga jangan lupa. Sebab seringkali ketika seseorang berjumpa dengan kita, dia dalam pergumulan atau ada sesuatu yang dia inginkan, dia meminta doa dari kita. Bantu dalam doa ya. Dukung dalam doa ya. Kemudian kita menjawab iya. Tetapi sobat Kristiani, hati-hati. Jika Anda menjawab iya, jangan sampai tidak Anda lakukan. Misalnya, seorang ibu akan pergi berobat ke negeri lain, ke negeri tetangga. Lalu dalam perbincangan dengan ibu-ibu dalam satu persekutuan, ia mengatakan, "Tolong bawa saya dalam doa. Tolong doakan segala proses yang harus dijalani." Kemudian ibu-ibu dalam persekutuan itu mengatakan, "Ya, kami dukung dalam doa. Kami tidak bisa dukung dalam materi, tetapi kami dukung dalam doa. Pergilah dengan tegar, dengan sukacita, supaya engkau juga pulang dengan sukacita." Lalu ibu itu pun pulang. Puji Tuhan, penyakitnya telah disembuhkan dan pengobatan berjalan dengan baik. Lalu kembali ke persekutuan, ia mengatakan, "Terima kasih ibu-ibu untuk doanya, untuk dukungannya. Tetapi bukan untuk menghakimi. Saya yakin pasti ada yang tidak mendoakannya, sekalipun mengatakan kami akan mendoakan." Kita bukan mau fokus soal didoakan dan mendoakan, tetapi yang mau kita lihat adalah gambaran perasaan jemaat Filipi sama dengan perasaan Paulus, yang sama-sama berada dalam sukacita karena mereka sama-sama saling memperhatikan. Sobat Kristiani, mari kita lihat doa Paulus kepada jemaat ini. "Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus." Yaitu pertumbuhan iman dari jemaat itu terus tetap di dalam Kristus. Dan satu hal penting yang boleh kita perhatikan, ternyata ada hubungan sukacita dengan hidup yang benar. Ada hubungan sukacita dengan kemampuan memilih hidup yang benar, memilih perbuatan-perbuatan yang benar di dalam Tuhan. Kembali kepada awal jatuhnya manusia dalam dosa, kita memahami bahwa dosa menghalangi sukacita manusia. Dosa itu menutupi sukacita manusia. Tetapi keselamatan dalam Kristus Yesus adalah sumber sukacita sejati. Keselamatan dalam Kristus Yesus membuahkan kebenaran. Dan kemampuan kita untuk mengenali kebenaran dan hidup dalam kebenaran, itu adalah sumber sukacita sejati. Itu adalah rahasia untuk bersukacita, yaitu mensyukuri keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, yang membuahkan segala kebenaran dan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita pernah mengingat dalam surat Roma, Paulus menuliskan bahwa ia tahu yang benar, tetapi ia kesulitan untuk memilih yang benar, dan ia tidak melakukan yang benar. Kita tahu yang benar, tetapi kita tidak melakukan dan memilih yang benar. Itu melahirkan satu kesusahan dan pergumulan di dalam hidupnya dan di dalam hidup kita. Ketidakmampuan memilih yang benar dan melakukan segala sesuatu yang benar. Jika Paulus mengajak jemaat Filipi untuk bersukacita, dia mengatakan dan berharap serta mendoakan jemaat ini mampu memilih kebenaran,
Sebab dikatakan di sini, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, apa yang benar, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan akan melahirkan sukacita. Perbuatan-perbuatan jahat akan membuyarkan dan menghilangkan sukacita keselamatan. Tetapi hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran, hidup yang baik, perbuatan-perbuatan baik akan melahirkan sukacita. Selamat bersukacita karena kita sudah berada dalam keselamatan bersama dengan Kristus Yesus, sumber sukacita sejati, dan sebarkan, tularkanlah sukacita itu kepada semua orang. Tuhan memberkati. Amin.